Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, kita ketemu kembali di Sengaja Podcast bersama Yuk Dakwah, karena asumsi tidak pernah dibatasi. Oke, hari ini saya katakan hari yang sangat luar biasa nih, Bang. Nggak nanya nih kenapa luar biasa. Ya, kenapa itu kok bisa ini adalah hari yang luar biasa? Ya, karena hari ini alhamdulillah saya dikelilingi oleh sahabat-sahabat saya yang ideologis, sahabat-sahabat saya yang insya Allahnya nanti sampai ke jannahnya Allah nantinya. Amin. 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 Nah, jadi Bang, kita di sini ngobrol santai aja Bang, ya kan? Santai Ya, ya. kopinya kalau belum diaduk aja dulu. Oke, bisa. Ya kan? Ini boleh diaduk nih ya? Boleh, aduk Boleh. aja dulu. Oke. Ya. Aduk dulu ketua. Iya, aduh ya. Saya udah Biar enggak ngendap dia. Oh iya. Oke, jadi sebelum kita mulai, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Amin Angkuti dan teman di sebelah saya, Bang Wenda. Gimana Bang kabarnya Bang? Alhamdulillah baik-baik aja. Baik-baik Sesuai aja. kayak keadaan sekarang lagi duduk ini. Oh ya, mantap kali. Jadi untuk teman saya satu lagi, Bang Afan, gimana kabarnya? Alhamdulillah sangat luar biasa. Masya Allah, luar biasa. Jadi ini salah satu nikmat yang luar biasa sebetulnya kan. Ya. Nikmat yang tiada tara ya kan. Jadi kalau kita nggak hati-hati, nikmat ini bisa menjadi bahaya buat kita. Gitu. Kenapa? Karena banyak apa namanya? Allah kasih kenikmatan yang sangat luar biasa ini, tapi nikmat ini tidak dipergunakan dengan baik gitu. Iya. Contohnya misalnya dikasih keluangan waktu ya kan, namun dia malah melalaikan waktu itu. Iya. Dikasih nikmat kesehatan gitu kan, namun malah hanya mencari ataupun menyibukkan hanya urusan dunia saja. Ini sangat disayangkan gitu. Jadi di sini mari kita pergunakan nikmat yang Allah berikan ini dengan semaksimal mungkin gitu. Iya. Nah, jadi hari ini kita membahas perkara hijrah. Bukan hijrah nyawa itu ya. Ini beda hijrahnya nih. Itu waijah bukan hijah. Oh, waijah ya. Iya. Iya. Jadi ini kita bahas Nama lawan ya? Bukan, itu hijah. bukan yang itu. Iya. Bukan yang itu. Jadi kita membahas terkait tentang hijrah. Ini sebetulnya sesuatu hal yang familiar gitu ya kan. Namun banyak sekali ataupun tidak sedikit di antara kita sebagai umat Islam ini yang terjebak ketika sedang mengalami proses hijrah itu tadi gitu. Ada yang hijrahnya itu hanya sebatas apa namanya ya, omongan saja gitu. Ada hijrah hanya sebatas sholat saja dan banyak lagi gitu. Dan ada juga dia hijrah, namun setelah itu dia nggak hijrah lagi gitu. Itu hijrah apa disebut itu? Hijrah anget-anget. Iya, anget-anget gitu ya kan. Tit gitu. Ya, jadi seharusnya hijrah itu jangan kayak gitu ya kan. Iya. Oke, baiklah. Jadi langsung saja saya ingin menanyakan kepada teman saya ataupun narasumber. Jadi yang dimaksud dengan definisi hijrah itu apa gitu? Boleh dari Bang Apan duluan? Baik, hijrah ya, definisi hijrah. Hijrah itu adalah berpindah ya. Artinya hijrah itu berpindah kalau kepada pergaulan misalkan pergaulan yang buruk berpindah kepada pergaulan yang menjadi baik. Iya. Itu kayaknya. Itu aja Bang ya. Iya. Oke, kalau gitu menurut sudut pandang Bang Wenda gimana nih Bang terkait tentang hijrah gitu? Oh, ini hati-hati Ustaz, kalau kita bilang berpindah, nanti orang pindah rumah bisa bilang hijrah juga ini. Iya juga ya kan. Karena Makanya otomatis hijrah itu perubahan. iya. Yang awalnya kita dari yang buruk menjadi yang baik. Iya. Ada juga yang dari yang baik menjadi yang buruk, kebalikannya. Iya, Hijrah iya. tadi. Kalau saya sih menurut saya seperti itu. Oke. Kalau begitu mungkin kita sebagai manusia sudah tentu pernah mengalami yang namanya masa hijrah itu ya. Jadi saya salut ini nengok abang-abang yang ada di sini nih. Salutnya itu kenapa sampai detik ini masih komitmen dalam hijrah gitu. Jadi bisa kasih dong rahasianya mungkin ke teman-teman yang lain gitu. Apa sih rahasia hijrah itu bisa komitmen gitu? Mungkin dari Bang Wenda dulu Bang. Hijrah komitmen ya. Ya.
Sebenarnya hijrah itu ya bukan komitmen bagi saya, karena memang hijrah itu memang kebutuhan lah. Kebutuhan Yang ya. namanya kita manusia kan diciptakan sama Yang Maha Kuasa, Iya. ya udah otomatis segala sesuatu di kehidupan dunia ini kita harus menuju ke dia, kalau dibilangnya. Ya, jangan sampai proses hijrah itu bukan diawali dari yang baik-baik saja. Karena kebanyakan sekarang ya Ustadz, yang kita ketahui hijrah manusia itu waktunya tibanya ada masalah baru dia Hijrah mau hijrah. gitu ya. Ah. Oh, berarti ada masalah dulu nih Iya, gitu ya. karena terbenturnya manusia sekarang kebanyakan di situ. Padahal proses hijrah itu kalau dibilang ya nggak mesti nunggu yang seperti itu kan. Iya, iya. Karena ketika kita jatuh dulu baru naik sakit kali. Iya, betul. Tapi kalau kita dari atas jatuh juga sakit juga. Iya, iya, iya. Jadi proses hijrah ya kalau menurut saya jangan sampai menunggu yang seperti itulah. Iya. Karena proses kita kan hidup di dunia ini kan kita nggak tahu. Iya, betul. Oh, jadi intinya bahwasanya kita itu ya manusia itu dinamis, Bang ya. Dinamis. Ingin selalu menjadi yang lebih baik Iya, lah gitu benar. kan. Jadi hijrah itu ya harus kita lakukan gitu kan. Iya. Bahkan ketika seseorang ahli maksiat saja pun ya kan, dia ingin sekali untuk menjadi lebih baik gitu kan. Contohnya gini, kalau dia itu jadi penjahat, misalnya maling, pasti dia berpikir bagaimana dia maling itu lebih baik dari maling sebelumnya. Iya. Gitu kan. Jadi kita itu sebagai manusia memang selalu ingin menjadi lebih baik dari sebelumnya gitu kan. Jadi menurut pandangan Bang Afan gimana Bang? Apa rahasia Abang itu sampai detik ini masih konsisten dalam hijrah? Iya. Kalau saya, menurut saya konsisten terhadap ini hijrah ya. Yang pertama itu kata Taufik, ada nyanyinya, ada Opik apa Taufik ya? Opik. Opik ya. Oh iya. Kopi. Wah, ini bisa tahu. Berkumpullah dengan orang soleh. Soleh. Nah, ini ada salah satunya. Kita berkumpul ini, nah, ini adalah salah satu. Kenapa? Karena kalau kita berkumpul dengan orang-orang yang soleh, itu pasti akan saling mengingatkan. Iya, iya. Sebagaimana dalam surah Al-Asr, ya, di mana di ayat ketiga itu bahwasanya kita itu harus saling mengingatkan. Iya, iya. Kalau kita tidak saling mengingatkan, nggak akan konsisten kita dalam dakwah, nggak konsisten dalam hijrah, bahkan keseluruhannya nggak konsisten. Artinya apa ya? Saling mengingatkan itu adalah hal yang paling penting. Iya, iya. Betul. Itu konsisten terhadap apa tadi hijrah. Kalau nggak ada yang saling mengingatkan, nah rusak, Habis lah Bang. habis. Ya. Nah, mungkin itu. Iya, jadi ya luar biasa ya bahwasanya Bang Apan tadi mengatakan bahwasanya komitmen dalam hijrah itu salah satunya itu kita berteman dengan orang yang soleh gitu Bang. Artinya bahwasanya ketika kita berteman dengan orang yang soleh maka kita akan kecipratan nih solehnya gitu kan. Kalau kita berteman, ini maaf nih bukan menjelekkan profesi, kalau kita berteman dengan tukang sampah maka baunya akan kecipratan juga gitu ya kan. Iya, Masya Allah luar biasa ya. Ya, jadi balik lagi bahwasanya yang saya lihat dari pemahaman saya, Bang Wenda sama Bang Apan ini memiliki yang namanya masa lalu ya, masa lalu yang Masya Allah luar biasanya, ya kan? Dulunya itu kayak mana gitu ya kan? Ya betul nggak ya kan? Wah, jadi sedih saya Ustaz kalau Mengingat-ingat itu ya kan? saya sedih posisinya itu. Sebetulnya nggak apa-apa Bang mengingat itu untuk menjadikan pelajaran, muhasabah diri, Ya, ya kan? Jadi coba kita ceritakan ya kan, mana tahu teman-teman yang di luar sana ya kan terinspirasi sama apa yang telah abang-abang sampaikan gitu. Nah jadi bagaimana dulu abang memutuskan untuk hijrah dulunya? Ya dia dari kehidupan yang maaf katanya ya jahiliyah gitu ya kan, sehingga memutuskan untuk hijrah gitu. Itu bagaimana prosesnya Bang? Mungkin bisa dari Bang Apan dulu. iya. Ya, sebagaimana seperti manusia ya. Yes, sebagaimana seperti manusia lainnya ya. Bahkan ya para sahabat dulu ya hijrah gitu kan. Iya. Ya apalagi kita gitu kan. Bagaimana memang kalau dulu itu memang ya, kalau dulu saya tahunya itu ya ibadah makdo ya. Sholat, zakat, naik haji, ya kan? Nah, itu berpuasa. Nah, itu yang saya tahu dulu.
Jadi kalau udah melakukan hal itu, ya itu udah Islam begitu. Iya, iya. Karena dari orang tua dulu memang mengajarkan cuma tentang hal itu, orang tua dulu. Jadi kalau saya ini memang apa ya? Saya nggak seperti hijrah kayak orang-orang yang kalau orang-orang tuh kan kalau ceritanya ada yang dia membunuh, Iya. ya kan? Iya, betul. Masa kelamnya itu Iya, ada yang betul. membunuh gitu. Lalu mabuk-mabukan, judi, nyabu, segala-galanya. Kalau saya ini enggak di situ. Memang saya itu adalah keluarga saya itu memang udah keluarga yang memang udah ibadahnya udah apa, tapi ibadahnya itu aja. Ibadah mahdu aja Ibadah ya. makdo aja, tidak mencakup keseluruhan. Iya, iya. Seperti ya saat ini gitu. Saat ini memang ya ketika saya sudah dewasa, saya bertemu dengan sahabat-sahabat ya kan, bertemu dengan apa ya, sahabat-sahabat yang mempunyai thaqafah lain tentang Islam. Rupanya Islam itu bukan hanya perkara ibadah yang tadi ibadah iya. ritual itu aja. Mungkin itu. Iya, Masya Allah luar biasa. Selanjutnya dari Bang Wenda. Ini Bang Wenda kayaknya, Ustaz, ini kok kayaknya agak sumuk Ustaz ya. iya, padahal ini habis hujan nih ya kan. Masa hujan ya? Iya kan? Karena apa, terfokus masalah hijrah ini ya. Iya, mungkin banyak kali masa lalu kelam Bang ya. Betul. Ya, ya. Kalau ada yang bisa diceritakan, ceritakan Bang. Cuman kalau ada mungkin itu aib, ya mungkin gak usah diceritakan pun nggak apa-apa. Malu dong. Iya ya. Kalau proses saya saat hijrah itu dulu bukan karena, memang saya mengakui pergaulan saya pun bukan yang parah-parah kali kalau dibilang kan. Ya masih terarah. Itu pun karena memang bimbingan orang tua juga, tak terlepas dari bimbingan orang tua. Karena memang orang tua itu memang kalau masalah agama itu ketat. Tapi memang yang awalnya dulu kita tuh, yuk sholat, nggak sholat nanti apa? Nggak ada kita dengarkan. Namanya dulu mesti, penting aku nggak berbuat jahat kok dibilang ya Iya, kan. betul. Itu definisi zaman dulu ya Ustaz ya, kok dibilang. Proses hijrah di saya itu Ustaz, saya karena terpukul juga Ustaz. Karena saya lihat di sekeliling saya yang muda-muda itu Ustaz, Masya Allah, sholat itu rajin, Iya. ke masjid 5 waktu rajin. Jadi saya mau sabar diri. Ini mereka yang muda-muda di bawah saya. Seharusnya saya yang jadi panutan, malah mereka yang menjadi panutan saya kok dibilang Ustaz ya kan. Jadi yang namanya, kembali lagi, yang namanya manusia itu kan dinamis. Ingin perubahan, perubahan. Bukan perubahan dalam sisi materi aja kalau dibilang, tapi perubahan dalam hidup juga lah. Karena kan yang kita tahu memang hijrah itu memang kategorinya mendekatkan kita kepada yang Maha Kuasa. Nggak terlepas dari itu Pak. Ya, karena melihat sisi pandang dari masyarakat ataupun kawan-kawan sekitar gitu kan, mereka berubah. Berubahnya bukan berubah jadi Power Ranger, Ustaz. Berubahnya itu berubah menjadi, kalau dibilang yang awalnya dulu jahiliyah, ya kan? tiba-tiba rajin ke masjid, rame-rame berkumpul gitu kan. Yang saya tahu, makanya saya pun heran, ini warga-warga setempat, kawan-kawan saya yang biasanya ini, sana ngerokok begini sana, nanti ada barang apa diambil, kok bisa tiba-tiba sholat. Rupanya saya mencari tahu apa sih proses orang ini kok bisa langsung seperti ini. Rupanya itulah proses hijrah tadi mereka. Itu menjadi pukulan bagi saya. Ya saya aja yang tua, masa nggak ada mau berubah, masa mereka yang muda-muda udah bisa berubah. Iya, betul. Jadi ya disitulah saya putuskan saya untuk hijrah. Tapi Ustadz, memang hijrah ini memang gampang mengucapannya, yang susah itu istiqomah. Istiqomah ya, betul sekali, betul. Iya, jadi itu tadi proses hijrahnya teman-teman yang ada di sini. Nah, jadi ketika kita sedang hijrah gitu kan, sudah tentu banyak ujiannya itu, ya kan? Banyak cobaannya juga, gitu kan. Jadi ujian apa yang paling berat menurut abang-abang ini ketika lagi proses hijrah gitu? Ujian apa yang paling berat gitu? Sehingga kadang-kadang kita sampai berpikir, udahlah, aku balik aja lah kayak dulu lagi gitu. Sampai kita pikirkan hal yang itu gitu. Kira-kira ujian apa itu gitu? Siapa saja boleh duluan. Kalau ujian ya Ustaz ya, yang namanya kita hijrah itu kan memang perubahan. Bukan sembarang kita hijrah, aku mau hijrah. Bukan sekedar hanya ucapan dari lisan saja kalau bilang. Karena yang kita jelas, semakin kita memahami hijrah tersebut, maka kalau dibilang kita langgar, dosa itu kan makin berlipat. Iya, betul. Karena kita udah tahu hukumnya, larangannya, aturannya.
gimana ya? Ya maklum sih namanya manusia juga Pak dibilang kan. Makanya kembali lagi yang saya bilang tadi Ustaz, hijrah itu gampang, tapi istiqomah itu yang susah. Iya. Ya gimana ya Pak dibilangnya? Yang membuat kita apa tadi? Apa Ustaz maksudnya? Ujian yang terberat ketika lagi proses hijrah, sampai Oh. sampai pernah nggak mengalami kondisi yang udahlah aku balik aja lah ke zaman jahiliyah dulu gitu. Nah, sampai segitunya gitu ujian itu gitu. Pernah nggak gitu? Nah, pernah Ustaz. Itu ya pasti semua orang alami ya tentu ya. Yang namanya ujian terberat itu ya ketika kita ingin berubah untuk lebih bagus, malah orang tuh memandang kita sebelah mata. Iya, Yang betul. malah yang kebalikannya, ketika kita dulu yang berbuat keadaan yang tak baik, mereka tuh diam-diam saja. Iya. Itu yang ujian terberat bagi saya kalau pas covid, karena manusia itu nggak bisa menerima ketika ada manusia lain berubah langsung secara total. Iya. Nah itu Ustaz. Oke, baik, dari Bang Apan gimana Bang pandangannya? Ya. Ujian paling berat ya. Iya. Mungkin saat ini ujian yang paling berat itu ya saya merasa di kampung saya sendiri saya dikucilkan. Wah, Mungkin ini teman-teman Sama seru ceritanya. kali nih kayaknya nih kan. Sama ya. Hijrah dikucilkan ya kan. Wih, Iya. kayaknya berat kali nih kayaknya. ya begitulah dikucilkan, lalu mungkin ya ibarat padahal saya cuma apa ya? Ya mungkin atau apa ya? Dia merasa tergeser atau bagaimana saya Oh, tidak mungkin tahu. merasa gitulah ya Iya, kan. itu paling ujian yang paling berat menurut saya. Dan saya pernah ngomong gitu, pernah ngomong langsung saya jumpai gitu kan. Saya jumpai langsung gitu kan terhadap beliau. Ya dia apa ya? Ya kami saling minta maaf, berpelukan gitu. Saya kira itu udah selesai gitu. Tapi belum gitu. Saya juga nggak tahu masalahnya apa gitu. Berarti sempat kayak teletabis. Ya sempat teletabis, ya sampai bercucuran air mata mungkin ya. Kalau saya memang bercucuran air mata karena saya itu adalah orang yang paling mudah untuk menangis. Gampang kali saya menangis. Cingeng. Apa cingeng ya? Tapi bukan cingeng ini ya. Tapi cingengnya itu karena dakwah. Iya, betul. Karena dakwah, perjuangan, cerita, misalkan cerita kawan-kawan, sahabat-sahabat bagaimana berjuang. Saya tuh kalau dengar tuh kayak sedih, nangis gitu, nggak bisa saya menahan. Makanya kalau orang kawan-kawan itu kan kalau cerita tentang perjuangan dia, hijrahnya dia gitu, saya nggak bisa. Malah saya mau pengen kamar mandi aja nggak mau dengar gitu karena malu, entah kenapa mungkin malu saya meneteskan air mata gitu. Iya. Iya. Ya, Jadi itu mungkin yang paling berat tuh ya dikucilkan. dikucilkan ya. Dikucilkan terus itu saya berdakwah, apa namanya? Dakwahnya itu Ditolak lah gitu ya. iya ditolak dakwah. Artinya dakwah itu jalan dong. Ya, Ya kan? kalau menurut dalam konteks dakwah, ketika dakwah itu didakwahkan ya pasti ada yang tersinggung, Iya. ada yang ini begitu. Betul. Iya. Jadi saya teringat ini apa yang Bang Apan sampaikan tadi, dikucilkan ya. Jadi saya ingat bagaimana Rasulullah dulu waktu awal-awal menyebarluaskan risalah Islam di Mekah gitu ya kan. Terjadinya penistaan ya kan, terjadinya kezoliman, terjadinya pembunuhan ya kan. Bahkan seorang anak yang baru lahir ya kan, yang tidak ada dosa sama sekali, yang dalam keadaan suci itu sampai dibunuh gitu. Nah, jadi saya teringat pada masa Rasulullah itu ada melakukan suatu hijrah gitu. Jadi mungkin bisa diceritakan Bang, proses Rasulullah hijrah itu, bagaimana proses Rasulullah masa itu hijrah gitu. Hijrah ke Madinah. Iya. Iya. Ya kita mengetahui ya bahwa Rasulullah itu dia sebelum hijrah dia sudah menyampaikan dakwah di Mekah selama 13 tahun. Iya. Ya.
selama 13 tahun Rasulullah itu menyebarkan risalah. Yaitu tadi begitu banyak penolakan terhadap Rasulullah dan juga para sahabat waktu itu. Ya kan? Sehingga banyak penindasan yang terjadi kepada Rasulullah dan para sahabat ya. Bagaimana keluarga Yasir ya, keluarga Yasir di mana istrinya itu dibunuh bahkan sampai dibunuh. Nah, itu luar biasa. Dibunuh dari kemaluan, dicucuk sampai kepala, sampai otak itu tembus. Nah, itu luar biasa. Maka terus propaganda yang dilakukan oleh kafir Quraisy ya kan, lalu apalagi pembunuhan ya kan, pembunuhan yang tadi udah diinikan. Jadi karena karena tindakan-tindakan itu, tapi bukan berarti Rasulullah takut akan hal itu. Iya. Bukan takut ya, tapi memang udah memang udah ada perintah dari Allah ya kan, kepada Rasulullah untuk hijrah ke Madinah. Mungkin kira-kira seperti itu. Iya. Jadi sedikit menyimpulkan Bang ya, bahwasanya di masa Rasulullah, masa itu pengorbanan para sahabat itu untuk hijrah luar biasa, ya kan? Bukan hanya harta, tapi nyawa juga dikorbankan oleh para sahabat untuk hijrah, untuk untuk ngomongnya kayak mana ya? Untuk menjalankan seruan dari Rasulullah terkait tentang hijrah itu tadi, ya kan? Karena ketika Rasulullah sudah menyeru terkait tentang hijrah, otomatis ini kan menjadi suatu hal yang wajib, gitu ya kan? Nah, jadi saya teringat kaum muhajirin, ya, mereka rela mengorbankan harta bendanya, ya kan? Padahal Abdurrahman bin Auf, orang yang paling banyak hartanya pada masa itu, ya kan? Tapi rela dia meninggalkan itu untuk memenuhi seruan Rasulullah untuk hijrah ke Madinah itu, gitu. Masya Allah, luar biasa gitu kan, hartanya habis, ya kan, nggak ada apa-apa di Madinah, udah nggak ada apa-apa nih, gitu kan. Tapi itulah luar biasanya para sahabat itu rela mengorbankan segala apa yang ada pada dirinya untuk memenuhi seruan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi mungkin karena waktu ya, kita kehabisan waktu, padahal masih banyak nih yang mau kita bahas nih. Iya. Ini musik kentang ini. Musik kentang ini, ya kan? Iya. Ini belum lagi tak geser-geser lagi nih, ya kan? Ya mungkin nanti next time ya, next time kita sambung lagi ya. Insya Allah. Oke, oke. Jadi mudah-mudahan hari ini apa yang telah kita sampaikan ya, terutama mudah-mudahan ilmunya dapat kita jadikan manfaat ya, terutama karena ilmu ini kalau kita pendam-pendam ibaratkan air di dalam tong gitu, busuk dia, bau dia. Jadi ilmu itu harus kita sebarluaskan ya. Banyak cara metode kita untuk menyebarluaskan dakwah ya, terutama saat ini yang kita menjalani podcast ini ya. Insya Allah teman-teman yang di luar sana mendengarkan cerita dari kami yang mungkin belum seberapa dibandingkan dengan teman-teman yang lainnya, mungkin ini bisa terinspirasi untuk menguatkan dirinya untuk menjalani proses hijrahnya ya. Ya, mungkin sampai sini saja. Lebih kurang saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.